Salam apa tuh? Dosa pelimpahan. Apa yang dimaksud dengan dosa pelimpahan, Bapak Ibu? Dosa pelimpahan itu bukan istilah baku ya di dalam teologi Kristen klasik, tapi bisa dimengerti dari dua sudut ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu di dalam arti teologis atau alkitabiah ya. Pelimpahan dosa itu berarti dosa seseorang itu dialihkan atau ditanggung oleh pihak lain. Konsep ini sangat kuat ya di Perjanjian Lama dan digenapi di dalam Kristus ya, di Perjanjian Baru Bapak Ibu ya. Contohnya itu di Imamat 16 ya, maaf ya. Ayat 20 sampai 22 di dalam hari pendamaian Yom Kippur misalnya ya. Imam besar itu menumpangkan tangan ke atas seekor kambing jantan yang dinamakan kambing Asasil sambil mengukur dosa-dosa umat Israel ya. Dosa itu kemudian dilimpahkan ke kambing, lalu kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Ini di Alkitab Bapak Ibu. Ada lagi di Yesaya 53 ayat 6 dikatakan ya, tetapi telah menumpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini nubuatan Mesias yang memikul dosa ya. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 21 ya, dia yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa itu karena kita, supaya di dalam dia itu kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dosa kita itu dilimpahkan pada kita, itu sering disebut pertukaran ilahi Bapak Ibu. Nah, apa artinya di dalam rohani dan pastoral Bapak Ibu ya? Kadang orang itu memakai istilah dosa pelimpahan ya, untuk menjelaskan akibat dosa yang diwariskan atau dibawa turun-temurun. Meskipun istilah Alkitab itu lebih sering kutuk turun-temurun ya, atau dosa nenek moyang, itu yang sering dibicarakan di Alkitab ya. Misalnya di Keluaran 20 ayat 5 ya, Tuhan itu menghukum kesalahan bapa kepada anak-anak sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka itu yang membencinya. Namun Yeskiel 18 ayat 20 itu menegaskan ini, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Artinya setiap orang yang bertanggung jawab atas dosanya sendiri, tapi akibat sosial atau rohani dosa itu bisa dirasakan turun-temurun pada generasi berikutnya Bapak Ibu. Jadi ringkasannya itu dosa pelimpahan yang utama di dalam Injil itu adalah dosa manusia yang dilimpahkan kepada Kristus di kayu salib, dan kemudian akibatnya kita dibenarkan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan itu ada konsekuensi doa yang bisa dilimpahkan kepada keluarga atau masyarakat ya. Konsekuensi dosa maksud saya, bukan karena Allah tidak adil ya, tapi karena dosa itu menimbulkan efek berantai Bapak Ibu. Jadi dosa pelimpahan itu bisa dipahami positif ya, pelimpahan dosa kita kepada Yesus ya, maupun negatif ya, efek dosa seseorang yang menimpa orang lain gitu misalnya ya. Nah, dosa pelimpahan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya, ada satu kebenaran yang sering kita abaikan tetapi sangat penting. Dosa itu tidak hanya berhenti pada diri kita. Dosa itu bisa dilimpahkan ya, baik secara rohani maupun secara sosial. Tetapi kabar baiknya adalah dosa kita itu sudah dilimpahkan kepada Kristus di kayu salib. Itu pelimpahan dosa di dalam Perjanjian Lama misalnya. Ya, seperti pernah saya tadi katakan ya, di Imamat 16 ayat 21-22 ya, imam besar itu menumpahkan tangan ke kambing, lalu mengakui segala dosa bangsa Israel. Dosa itu dilimpahkan ke binatang itu, kemudian dibuang kepada gurun. Gambaran ini menunjukkan kepada Kristus Bapak Ibu ya, dosa kita itu dipindahkan ke dia. Dia tidak berdosa, tapi menjadi korban penebusan ya, Bapak Ibu. Pelimpahan dosa kita ke Kristus ya. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita ini jahat. 2 Korintus 5 ayat 21 Bapak Ibu. Dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Salib
adalah momen ilahi di mana dosa di seluruh dunia itu dilimpahkan kepada Yesus, dan kebenarannya itu dilimpahkan kepada kita. Ini bukan sekedar teori ya, tapi kenyataan rohani. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pertukaran ilahi di salib. Limpahan dosa di dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja contohnya? Ya, dosa yang sering membawa akibat yang berantai ya Bapak Ibu ya. Seorang ayah yang kecanduan alkohol misalnya, efeknya itu bisa dilimpahkan ke keluarganya. Anak-anak menjadi terluka ya, ekonomi menjadi hancur gitu. Juga pemimpin yang korup Bapak Ibu ya, efeknya itu dilimpahkan ke rakyat. Keluaran 20 ayat 5 menyinggung dosa-dosa yang berdampak sampai generasi berikutnya. Namun Yehezkiel 18:20 menegaskan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab secara pribadi atas dosa-dosanya. Artinya walaupun akibat dosa itu bisa menimpa orang lain, keselamatan tidak pernah bisa dilimpahkan. Itu keputusan pribadi setiap orang untuk menerima Kristus. Ya, jangan mengira kalau dosa bisa dilimpahkan, keselamatan juga bisa dilimpahkan. Enggak Bapak Ibu, itu keputusan pribadi Bapak Ibu sendiri untuk supaya selamat ya. Aplikasinya apa untuk kita? Ya, pertama kita sudah diselamatkan ya Bapak Ibu, syukurilah salib Kristus. Dosa kita sudah dipindahkan ke Yesus ya. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi di dalam kasih karunia ya. Hati-hati Bapak Ibu dengan dosa pribadi ya. Dosa kita mungkin terlihat kecil, tapi bisa melimpah dan merusak orang lain Bapak Ibu. Pilihlah untuk melimpahkan berkat, bukan dosa. Doa, iman, dan teladan kita itu bisa mengalir ke generasi berikutnya sebagai warisan rohani yang kudus. Bukan cuma dosa, berkat juga bisa dilimpahkan. Sungguh adil dan kasih Tuhan ya. Sebagai penutup Bapak Ibu ya, ada dua pilihan dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup di dalam dosa yang melimpahkan kritik di sekitar kita, atau hidup di dalam Kristus yang sudah menanggung dosa kita, sehingga kita bisa melimpahkan kasih, damai, dan berkat kepada orang lain. Hari ini mari kita bersyukur Bapak Ibu, Yesus sudah menanggung dosa kita ya. Jangan biarkan dosa itu terus berantai Bapak Ibu. Hentikan yang disalib ya, dan mulailah melimpahkan berkat Kristus kepada keluarga, gereja, dan bangsa kita ya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu, dosa yang dilimpahkan dan berkat yang dilimpahkan itu begini. Bayangkan sebuah gelas yang berisi air kotor Bapak Ibu. Jika seorang ayah itu menuangkan air kotor ke dalam gelas anaknya, lalu anak itu menuangkan lagi ke gelas cucunya, maka setiap generasi akan terus menerima air yang kotor. Itulah gambaran dosa yang dilimpahkan, tidak berhenti pada pelakunya, tetapi menembus ke generasi berikutnya. Tetapi Yesus datang membawa air hidup yang murni Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dia berkata, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yohanes 4 ayat 21. Jadi saat kita menerima Yesus, gelas hidup kita dibersihkan dan isi dengan air yang baru. Dan ketika kita meneruskannya ke generasi berikutnya, yang kita limpahkan itu bukan lagi air kotor Bapak Ibu ya, atau dosa, melainkan air hidup atau berkat. Nah, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan Bapak Ibu? Kalau kita tidak berhati-hati, dosa kita akan menjadi air kotor yang kita wariskan. Kepahitan, kebiasaan buruk, kutuk, kerusakan moral. Tapi kalau kita datang kepada Kristus, Dia mengambil semua kotoran itu di salib. Gelas kita dibersihkan dan kita mulai melimpahkan iman, kasih, dan damai sejahtera kita kepada orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri ya. Apakah yang sedang kita limpahkan hari ini kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita, dosa atau berkat? Kabar baiknya, karena Kristus sudah menanggung dosa kita bebas memilih untuk melimpahkan berkat Kristus kepada generasi berikutnya. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.